"Ibu, meninggal itu apa?" tanyaku sembari berbaring di pangkuannya. "Pergi ke rumah Tuhan dan gak kembali lagi ke rumah ini." Ibu mengusap rambutku. "Kalau begitu aku gak mau meninggal, Bu." "Semua orang pasti meninggal, sayang. Nanti aku gak ketemu ibu lagi dong." Aku bangkit lalu menatap wajahnya. "Insya Allah nanti kita dipertemukan lagi di surga." Ibu mengecup keningku. Percakapan masa kecil itu masih teringat jelas di pikiran ini. Kukira setelah belasan tahun berlalu, aku sudah siap menghadapi kepergiannya. Nyatanya, baru seminggu saja rasanya sudah sangat berat. Tok tok, priang. "Lang." Kak Nasrul memanggilku seraya berdiri di dekat pintu. Aku menoleh. Pakaiannya sudah begitu rapi. "Kakak mau kemana?" "Pulang." "Loh, kok cepet amat?" "Kakak cuman ambil cuti seminggu, Lang. Besok harus masuk kerja." "Aku sendirian dong di rumah." "Kamu jagain rumah ya." Aku bangkit dan menghampirinya. "Kakak gak ada niatan untuk tinggal di sini gitu? Kan ada 2 kamar kosong." "Waduh, kamu tahu sendiri kantor kakak di Bandung. Masa harus bolak-balik Jakarta Bandung tiap hari, Lang? Cari kerjaan di Jakarta gitu, Kak, biar bisa tinggal di sini." Kak Nasrul mengerutkan dahi seperti sedang memikirkan sesuatu. "Sebentar lagi kan kamu masuk kuliah. Coba ajak teman kamu tinggal di sini aja." "Masih lama itu, Kak. Bulan depan kan, Lang?" "Iya, Kak, itu kan masih lama." "Sebentar itu, Lang." Kak Nasrul berjalan keluar. Spontan aku mengikutinya. Ada ojek online yang sudah menunggu di luar pagar. "Loh, kakak gak pakai mobil?" tanyaku. "Kamu pakai aja," balasnya. "Aku gak punya SIM, Kak." Udah 17 tahun kan, Lang?" "Udah, Kak. Ya tinggal bikin aja, apa susahnya?" "Kakak bawa aja mobil ibu ke Bandung." Aku agak memaksa daripada mobil itu hanya terparkir di garasi. "Kamu bisa nyetir?" "Bisa, Kak." "Ya udah kamu pakai aja mobilnya buat kuliah nanti. Kan ada motor aku, Kak." "Sekali-kali pakai mobil kan bisa, Lang." Kak Nasrul berjalan keluar pagar, aku pun mengikutinya. Ia berdiri menghadapku, kemudian menepuk pundakku. "Kamu jaga rumah baik-baik. Nanti kalau lagi libur dan gak ada kerjaan, kakak bakal pulang nemenin kamu." "Iya, Kak. Kalau ada apa-apa atau butuh uang, kabarin kakak ya." "Oke." "Kakak pulang dulu ya, Lang." Pamitnya sembari naik ke atas motor. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam, Kak." Motor pun melaju. "Kabarin kalau udah sampai ya, Kak." Oke, sahutnya. Sementara itu, aku masih berdiri di luar pagar sambil menatap motor yang perlahan menjauh. Sebelum masuk rumah, aku melihat ke ujung jalan. Ada beberapa orang sedang sibuk membongkar tenda di depan rumah Bu Salma, salah satu teman pengajian ibu yang menjadi korban kecelakaan maut itu. Aku melangkah ke dalam rumah, menatap tanaman keladi koleksi ibu. Beberapa sudah terlihat layu dan menguning. Baru seminggu saja, aku sudah kerepotan mengurus tanaman koleksi ibu. Padahal selama ini ibu bisa mengurus semuanya dengan baik, meski ia sangat sibuk. Bergegas aku mengambil semprotan air, lalu menyiram tanaman-tanaman itu. Senyum ini mengembang saat melihat tanaman keladi putih. Ingat sekali bagaimana proses mendapatkannya. Berawal dari kabar tentang harga keladi putih yang melonjak tinggi, ibu sangat bersemangat untuk mendapatkannya. Tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau ada yang menemukan tanaman itu di hutan daerah Bogor. Bergegas ibu pergi ke sana, tidak lupa mengajakku juga. Sesampainya di sana, ia langsung memintaku menyusuri hutan itu. Berjalan menembus semak-semak. Aku berhasil menemukannya setelah beberapa jam pencarian. Sayangnya, setelah dibawa ke rumah, tanaman ini tidak pernah beranjak dari halaman depan. Pandangan ini tiba-tiba berembun. Tak lama ada air mengalir di pipi. Padahal aku bermaksud menyiram tanaman. Kenapa pipi ini malah ikutan basah? Aku duduk di teras,
menatap langit senja. Terbayang kenangan bersama ibu. Menjelang maghrib begini, biasanya kami duduk di ruang tengah sembari menonton televisi, lalu mendiskusikan menu makan malam. Sebelum tidur, kami juga biasa menonton televisi. Ibu suka sekali menonton acara komedi. Bahkan sampai detik ini, aku masih belum bisa melupakan suara tawanya yang begitu khas. Air mata ini kembali jatuh tak tertahankan. Benar kata orang, patah hati terbesar anak laki-laki ketika kehilangan cinta pertamanya, yaitu ibu. Entahlah, apa aku sanggup melanjutkan hidup ini tanpa kehadirannya? Perlahan senja pun menghilang. Tak berselang lama, adzan maghrib berkumandang. Aku bangkit dan masuk ke dalam rumah. Tak lupa menutup pintu. Kemudian berjalan menuju kamar, mengambil handuk dan pakaian. "Son," ucapku saat melihat kucing kesayangan ibu. Samson sedang berdiri mematung, sembari menatap ke arah dapur yang gelap. "Son," aku mendepaknya pelan. Samson terperanjat, lalu berlari ke ruang tengah. Tek, kunyalakan lampu dapur, lalu berbelok ke kamar mandi. Brang. Sontak aku membalikan badan, menghadap pintu. Kubuka pintu, melihat panci kecil sudah tergeletak di lantai dapur. Kuedarkan pandangan, mencari keberadaan Samson. Nihil. Kucing itu tidak terlihat di dapur. Aku kembali menutup pintu, melanjutkan mandi. Tok tok. Ku matikan keran air, lalu menoleh ke pintu. Jelas sekali tadi ada yang mengetuk. "Lang," panggil seseorang dari luar. Suaranya sama persis dengan ibu. Aku mundur perlahan, menjauhi pintu. "Lang, tolong bersihkan badan ibu. Banyak darah." Duk, jantung ini berdebar kencang. Badan pun terasa lemas dan gemetar. Sementara pikiran ini masih mencerna suara di luar. Apa benar itu suara ibu? Sementara itu aku melangkah mendekati pintu, lalu membukanya sedikit dan mengintip keluar. Tak ada siapapun. Ku tarik nafas panjang dan berhitung dalam hati. Pada hitungan ketiga, berlari sekencang mungkin menuju kamar. "Samson!" Aku memanggil Samson yang sedang berdiri di dekat pintu depan. Kucing itu pun berlari mendekat dan ikut masuk ke kamar. Kututup pintu dan menguncinya. Saat akan mengenakan sarung, baru ingat kalau tadi belum mengambil wudhu. Sontak aku melangkah mendekati pintu, berdiri sambil memegang gagang pintu. Krek, kunci sudah kuputar. Dan priang, terdengar suara dari dapur. Spontan aku kembali mengunci pintu dan melangkah mundur. Tayamum aja deh, gumamku seraya mendekati jendela. Kusibak gordin, kemudian menempelkan kedua tangan ke kaca jendela dan mulai tayamum. Saat selesai membasuh wajah, terlihat ada bayangan putih sedang berdiri di luar pagar. Refleks, aku berteriak dan menutup jendela, lalu melompat ke kasur. Sementara itu, Samson terlihat masih berdiri mematung sambil menatap jendela. Aku menenangkan diri sebentar, lalu duduk menghadap tembok dan mengulangi tayamum. Setelah itu, mengambil sarung dan sholat maghrib. Dalam sholat, berkali-kali tangisku pecah karena terbayang wajah ibu. Selesai salam, aku duduk termenung di atas sajadah, memikirkan sebuah pertanyaan yang dari tadi mengganggu konsentrasi. Apa salahku sehingga ibu datang menghantuiku? Aku kembali memutar ingatan sehari sebelum ibu meninggal. Saat itu ibu memintaku ikut bersamanya. Memang sudah menjadi kebiasaan. Saat ibu ada kegiatan di luar kota, pasti mengajakku. Namun pada hari itu berbeda. Malam hari sebelum berangkat, aku terlalu asyik nongkrong bersama teman hingga menjelang subuh. Setibanya di rumah, ibu sempat mengomel. Aku mendengar omelannya sebentar, lalu masuk ke kamar untuk tidur. Saat terbangun, ibu sudah tidak ada di rumah. Sampai sekarang itu yang menjadi penyesalan terbesarku. Briang! Seketika itu lamunan ini buyar. Aku pun bangkit dan buru-buru mengganti pakaian.
kemudian mengambil dompet dan ponsel. Sebaiknya malam ini tidak tidur di rumah dulu. Ku gendong Samson sambil membuka pintu kamar. Dengan kecepatan penuh, aku berlari ke pintu depan. Briang! Lang! Panggil suara dari dapur. Suaranya masih sama dengan ibu. Aku tak berani menoleh. Buru-buru membuka pintu dan keluar rumah. Ku lepas Samson, kucing itu pun langsung berlari keluar pagar. Sontak, aku pun melakukan hal yang sama. Ketika berdiri di luar pagar dan melihat motor, baru tersadar kalau kuncinya tertinggal di kamar. Terpaksa aku pergi ke kedai kopi langganan dengan berjalan kaki. Kebetulan letaknya memang ada di dekat pintu masuk perumahan. Aku melangkah menyusuri jalanan yang terlihat sepi. Padahal kemarin begitu ramai dengan orang yang pengajian. Soalnya, ada 8 orang penghuni komplek ini yang meninggal dunia akibat kecelakaan maut itu. Salah satunya adalah keluarga Pak Didit yang rumahnya sebentar lagi akan kulewati. Semua anggota keluarganya meninggal dalam kecelakaan. Pak Didit, istrinya serta anaknya yang masih kecil. Kini rumahnya terlihat kosong dan gelap karena jenazah mereka langsung dibawa ke kampung halamannya. Teng! Bunyi pagar besi yang dipukul. Refleks aku menoleh ke samping. Ke samping rumah Pak Didit. Hanya kegelapan yang terlihat. Bulu kuduk ini pun meremang. Ku percepat langkah melewati rumah itu. Terdengar suara tawa anak kecil. Spontan aku berlari sekencang mungkin sampai ke pos satpam. Maghrib kok jogging? Ada apaan, Lang? Tegur Cecep, satpam kompleks. Enggak ada apa-apaan, Cep, sahutku menghentikan langkah. Oh, kirain habis lihat nganu. Nganu apaan? Iya, nganu. Ih, kagak jelas lu. Aku berlalu kemudian menyeberang jalan. Terlihat Ega sedang duduk sendirian di depan kedai. Ia menatapku heran. Tumben amat lu kesini, Lang, ucapnya. Tumben apaan? Perasaan baru seminggu gua kagak kesini, sahutku lalu duduk di dekatnya. Wan, biasa ye. Aku memanggil Iwan pelayan kedai. Oke, Lang, sahutnya. Gimana kabar lu? Sehat? Tanya Ega. Alhamdulillah, Gak. Ngomong-ngomong sepi amat sekarang. Hanya ada 3 orang yang sedang duduk di kedai. Itu pun sudah termasuk aku dan Ega. Semenjak kejadian itu, emang jadi sepi, Lang. Emang ngaruh ya? Iya, anak-anak komplek pada takut keluar malam. Iwan menaruh kopi pesananku di atas meja. Lagi pada ngobrolin apa? Tanyanya. Tempat lu yang sepi, sahutku. Iya, udah seminggu ini kalau malam memang sepi. Emang bener gara-gara kecelakaan itu? Iya, Lang. Iwan duduk di kursi sampingku. Lu tahu nggak Pak Aiman? Yang rumahnya di blok A ituan, tanyaku. Rumah Pak Aiman tak jauh dari sini. Hanya tinggal melewati gerbang perumahan, lalu belok kiri sampai ujung. Nah, dia kan jadi korban kecelakaan itu. Innalillahi, gua baru tahu. Seinget gua terakhir kali kan kita nobar bola di sini. Bener, itu 3 hari sebelum kejadian, balas Iwan. Sehari setelah kecelakaan itu, ada yang lihat dia jalan-jalan di sekitar blok A sampai gerbang perumahan. Astagfirullah, masa Pak Iman gentayangan juga, balasku. Ibu lu gentayangan apa, Lang? Tanya Ega. Duk. Iwan memukul kepala Ega dengan buku menu. Lu kalau ngomong dijaga, omel Iwan. Kan gua cuma nanya, Wan, sahut Ega. Ya tapi jaga perasaan orang juga. Gak apa-apa, Wan. Alhamdulillah ibu gua gak gentayangan kok. Aku tidak ingin menceritakan kejadian di rumah. Lagi pula, itu belum tentu ibu. Bisa jadi hanya hantu yang ingin menakutiku saja. Terus maksud omongan lu tadi apa? Tanya Ega. Yang mana? Balasku. Gentayangan juga, ucap Ega penuh penekanan. Oh itu. Aku menceritakan kejadian di depan rumah Pak Didit. Pak Didit yang di blok D kan? Tanya Ega. Iya, itu sekeluarga meninggal semua. Untung rumah gue jauh dari sana. Bukannya di blok B ada yang meninggal juga 1 orang? Tanya Iwan. Aku melirik Ega.
menunggu jawabannya. Iya, Bu Waria, tetangga samping rumah gua. Dia gentayangan juga, tanya Iwan. Ega terdiam sebentar. Enggak kok, balasnya agak sedikit terbata. Yakin lu gak? Sepertinya ia menyembunyikan sesuatu. Yakin? Muka lu kagak bisa bohong gak? Ucapku. Jujur aja. Ega sedikit menggeser kursinya, lalu mendekatkan kepalanya kepadaku. Iya, bisiknya. Ih, kok jadi pada gentayangan gitu? Ucap Iwan. Pasti ada sesuatu, ucapku pelan sembari memikirkan sebuah pertanyaan besar. Kenapa mereka semua gentayangan? Ega menceritakan kejadian aneh setelah 3 hari Bu Waria meninggal dunia. Jadi posisi kamar gue kan dempetan sama tembok rumahnya. Nah, sekitar jam 2 malam gue dengar ada suara yang ngetok-ngetok tembok. Suaranya lumayan kenceng, sampai gue kebangun, ucapnya. Terus tadi gue kan lagi tiduran di kamar, ngedengar suara itu lagi. Gue cek dong ke rumah sebelah, ternyata gak ada orang. Pas gue balik lagi ke kamar, ada suara orang nangis. Jadi gue langsung cabut aja kemari, imbuhnya. Emang kalau meninggal kecelakaan gitu pasti gentayangan ya? Tanyaku. Kagak sih Lang, temen gue ada yang meninggal kecelakaan motor tapi gak gentayangan tuh, sahut Iwan. Nah terus kenapa sekarang pada gentayangan gini? Nanti pas balik lu mampir ke rumah Pak Didit, terus tanyain deh, balas Ega. Kenapa gak lu aja yang nanya ke Bu Waria? Balasku. Udah, mending pada ngopi dulu, ucap Iwan. Aku pun meminum kopi yang sudah agak dingin, lalu lanjut menonton sepak bola hingga pukul 10 malam. Iwan terlihat sedang merapikan meja dan kursi. Mau tutup Wan? Tanyaku. Iya, sahutnya sambil mengangkat kursi. Masih sore padahal, ucapku. Iya, baru juga jam 10, timpal Ega. Spiginya mending tutup daripada boros listrik, sahut Iwan. Temenin lah Wan, di rumah gue kagak ada siapa-siapa, ucap Ega. Iya Wan, aku setuju dengan ucapan Ega. Mau sampai jam berapa? Tanya Iwan. Besok pagi, sahutku. Kagak bisa Elang, besok gua mau buka dari siang. Jam berapa dong? Jujur setelah mendengar cerita Ega tadi, aku jadi malas pulang ke rumah. Jam 12 malam titik, no injury time, sahut Iwan. Pas banget tengah malam itu sih, jahat bener, keluhku. Gua takut besok bangun kesiangan Lang. Lu tidur aja Wan, ntar gua sama Ega yang jaga. No, pokoknya jam 12 teng. Ya udah deh, masih ada waktu 2 jam untuk membujuknya. Waktu berlalu begitu cepat. 5 menit lagi sudah tengah malam. Padahal aku sudah sengaja memesan camilan dan minuman terus menerus. Namun Iwan bersikeras untuk menutup kedai. Tek, lampu depan kedai mati. Gelap Wan, protesku. Bubar, sahutnya. Ega berdiri. Mau kemana lu? Tanyaku. Baliklah, balasnya. Yakin? Dari wajahnya tampak sekali ia masih ragu. Abis mau kemana lagi? Ke McD yuk sampai pagi. Kagak deh, gue udah ngantuk juga. Lu emang berani sendirian di rumah? Berani-beraniin aja lah Lang. Tinggal pakai earphone terus tidur, aman. Ega berlalu ke motornya. Balik duluan, teriakku lalu mengikuti Ega. Oke Lang, sahut Iwan. Lu ngapa ikutin gua Lang? Tegur Ega sembari berdiri di samping motornya. Gua nginep di rumah lu dong gak? Tak ada jalan lain daripada harus pulang ke rumah lalu jalan kaki sendirian dan melewati rumah Pak Didit. Lah, kenapa gak balik ke rumah aja? Lu mau nganterin? Kagak. Tuh kan. Ega mengeluarkan kunci motor dari saku celananya. Emang lu yakin mau nginep di rumah gua? Iya, lagian di rumah gua juga gak ada siapa-siapa. Ya udah, Ega menyalakan motor. Yuk. Bergegas aku naik ke motor. Motor pun melaju dengan cepat melewati gerbang perumahan. Cep, aku menyapa Cacap yang sedang berjaga sendirian. Kurang dari 3 menit kami sudah sampai di rumah. Bergegas aku turun dari motor, sedikit melirik ke arah rumah Bu Waria.
Lampu rumahnya mati, tanda tak ada orang. Ada angin yang menggerakkan daun pohon mangga di depan rumah Bu Arya. Tak lama kemudian tercium bau anyir seperti darah. Ega, aku berdiri di samping Ega. Ia menyikut tubuhku. Apaan? Tadi lu nyium sesuatu nggak? Kagak. Ega mengeluarkan kunci gembok dari saku celananya. 1 menit berlalu, gemboknya belum berhasil dibuka. Lama amat gak, protesku. Ini gembok emang suka macet. Astaga, buruan. Sabar. Ega berusaha membuka gembok. Kemudian ia berhenti sembari menarik nafas panjang. Kenapa? Gua nyium bau anyir. Kan udah gua bilang, buruan. Badan gua udah merinding disco nih. Ih, ya Allah, kenapa ini gembok macet pas di situasi kayak gini sih? Keluh Ega. Tolong. Wah, sontak kami berteriak saat mendengar suara lirih itu dari rumah Bu Arya. Buruan gak? Aku menundukkan kepala sambil merapatkan tubuh ke pagar. Iya, gerakan tangan Ega semakin panik. Tek, gembok terbuka. Bergegas Ega membuka pagar. Lalu kami berlari ke teras. Pintu rumah lu kagak maca juga kan? Ucapku panik. Kagak. Ega membuka pintu dan kami pun masuk ke dalam rumah. Aku langsung menjatuhkan diri di sofa ruang tamu. Parah, udah kayak lagi syuting film horor, pakai adegan gembok macet segala. Iya, lain kali kagak gua gembok dah. Ega berjalan ke dalam. Mau kemana lu? Tanyaku seraya bangkit. Kamar, sahutnya. Ikut. Lu mau tidur? Iya, gua udah ngantuk. Ega mengambil earphone di dekat kasur. Kuedarkan pandangan. Di kamar lu gak ada speaker gitu? Lu lihat aja sendiri. Ega udah memasang earphone. Duh, emangnya kenapa? Ntar kalau ada suara-suara dari sebelah, gue bisa denger dong. Lu nyalain aja laptop, terus muter lagu apa kayak gitu. Oke. Kulihat Ega sudah menutup mata. Jangan tidur dulu. Aku menggelitik kakinya. Dibilang gue udah ngantuk. Tahan bentar, ku nyalakan laptop lalu memutar lagu. Ini dangdut koplo semua. Ada banyak lagu, lu pilih aja, sahut Ega. Oh oke. Setelah memilih lagu dan menyetelnya dengan suara kencang, aku pun tidur di atas karpet. Gilang. Samar terdengar suara ibu memanggilku. Kriat. Kini ada suara pintu terbuka. Aku pun membuka mata. Melirik ke arah pintu. Ibu sedang berdiri di sana. Lang, tolong ibu, ucapnya sambil memegang kepala. Kemudian melangkah mendekat. Terlihat darah mengalir di keningnya hingga membasahi lantai kamar. Lang, tolong ibu. Astagfirullah. Aku terbangun dan membuka mata. Jantung ini berdebar kencang. Debarannya semakin kencang saat melihat pintu yang terbuka. Suasana kamar begitu hening. Musik yang tadi kunyalakan sudah mati. Kulirik layar laptop. Terlihat pukul 3 lebih 27 menit dini hari. Kemudian bangkit untuk menutup pintu. Duk, duk. Baru beberapa langkah, terdengar suara benda yang dibenturkan. Sontak aku menoleh ke belakang, menatap tembok di samping kasur. Sepertinya suara tidak berasal dari sana, melainkan dari duk, duk. Aku menatap pintu yang terbuka. Aduh, sakit. Terdengar suara rintihan dari luar. Ega, aku berteriak. Sementara mata ini masih tertuju pada pintu. Dek. Mataku terbelalak saat melihat ada tangan pucat muncul dan menggenggam kusen pintu. Tolong. Suara lirih itu kembali terdengar. Ega! Aku berteriak sekencang mungkin. Aku menendang kaki Ega tapi ia tidak merespon. Kutarik earphone yang menempel di telinganya. Ega! Teriakku. Ia terperanjat dan membuka mata. Kemudian memasang wajah kesal. Apa sih, Lang? Tadi gue dengar ada suara di luar kamar. Hah? Luar kamar? Iya, di dekat pintu. Ega melihat ke arah pintu. Lu habis dari mana emangnya? Enggak kemana-mana. Dari tadi gue di kamar. Terus itu pintu siapa yang buka? Nah itu dia, pintunya kebuka sendiri gak?
Terus ada suara sama tangan pucat muncul. Pas gua teriak langsung hilang. Ih, lu kagak bohong kan? Beneran. Lah terus kenapa lu kagak tutup pintunya, Lang? Takut gak ntar tiba-tiba ada yang muncul, bisa pingsan gua. Gua liatin, buruan tutup, temenin lah gak? Ah elah, cuman 5 langkah juga nyampe itu. Aku menatap pintu sambil bersiap-siap untuk lari. Buruan Lang, perintah Ega. Gua lagi nyiapin mental dulu. Ega mendorong tubuhku dengan kakinya. Bergegas, aku menutup pintu, lalu kembali duduk di samping kasur. Rumah lu horor banget gak? Ucapku. Gara-gara lu nginep, saut Ega sambil memasang kembali earphone-nya. Dah, gua mau tidur lagi. Ega cepat sekali tertidur, sementara mataku tidak bisa dikondisikan karena tidak mengantuk. Kulihat jam di ponsel, sudah pukul 3.55. Kurang dari 20 menit lagi, azan subuh berkumandang. Mik. Terdengar suara orang membuka pagar. Gak. Aku menggoyang-goyangkan tubuh Ega. Tak lama kemudian ada suara langkah kaki di teras. Gak bangun. Aku sampai menjambak rambutnya, tapi ia tidak bangun juga. Kriat. Kini ada yang membuka pintu depan. Diikuti suara langkah kaki mendekat ke kamar ini. Aku berbaring menghadap kasur, membelakangi pintu. Kriat. Pintu kamar terbuka. Sontak aku menjerit sambil memanggil nama Ega. Kenapa teriak? Tanya suara di belakangku. Ega. Aku mencubit perut Ega dengan kencang. Au, sakit Lang, saut Ega yang akhirnya terbangun. Loh, ibu kok udah pulang? Ibu lupa kalau hari ini ada acara pagi-pagi. Hah, ibu? Spontan aku membuka mata, lalu menoleh ke belakang. Ternyata itu Tante Lisa, ibunya Ega. Tante, seketika itu aku langsung malu. Tadi kenapa teriak? Tanyanya. Gilang habis ngelihat setan, Bu, saut Ega. Lihat di mana? Di luar. Aku terpaksa berbohong karena tidak mau menakuti Tante Lisa. Belakangan ini kondisi perumahan emang lagi banyak kejadian horor. Sebaiknya kalau malam di rumah aja, jangan keluyuran. Tuh denger Lang, di rumah aja. Ini juga rumah. Rumah elu maksudnya. Jangan dengerin omongan Ega. Kamu mau nginep di sini juga nggak apa-apa kok, ucap Tante Lisa. Makasih Tante, balasku. Nasrul udah pulang ke Bandung. Udah Tan. Kalau kamu takut tidur sendirian di rumah, bisa tidur di sini kok, temenin Ega. Makasih Tante, tapi ini aku udah mau pulang kok, balasku. Ya udah, Tante ke kamar dulu ya. Tante Lisa berjalan keluar. Emang lu mau balik sekarang? Tanya Ega. Bentar lagi nunggu azan subuh, biar syaitan-syaitan di luar sana bubar. Azan subuh berkumandang, aku langsung pamitan pada Ega dan Tante Lisa. Ayo loh, masih gelap, ucap Ega sebelum aku melangkah keluar rumahnya. Gak apa-apa, sautku lalu berlari ke arah pagar. Tutup lagi pagarnya. Lu aja, sahutku berlari menuju masjid tanpa sedikit pun menoleh ke rumah Bu Hariah. Setibanya di masjid hanya terlihat beberapa orang saja di pelataran. Bergegas aku mengambil wudhu. Astagfirullah, gumamku saat melihat ada keranda mayat yang diletakkan tak jauh dari tempat wudhu. Dulu terlihat biasa aja, tapi sekarang cukup membuat jantung ini berdebar kencang. Setelah mengambil wudhu, aku bergabung dengan jamaah lain untuk sholat berjamaah. Aku duduk di pelataran masjid sambil menunggu langit agak terang. Sekitar pukul 5 baru berjalan pulang ke rumah. Lang, panggil seseorang di belakang. Lumayan mengagetkanku. Aku menoleh, ternyata itu Cecep. Ada apa Cep? Tanyaku. Baru pulang lu? Iya, serem kalau balik malam-malam. Gua aja kagak berani patroli malam lagi Lang. Lu pernah ngalamin kejadian horor juga Cep? Baru beberapa hari lalu gua disamperin sama begituan. Seriusan? Siapa? Pak Aiman. Cecep menurunkan volume suaranya. Berarti bener ya cerita yang beredar kalau almarhum gentayangan? Iya, mana mukanya serem banget, hancur gitu. Terus jalannya kayak zombie. Kagak usah dijelasin juga kali Cep, keluhku.
Selain tidak sopan, aku juga tidak mau membayangkan bentuknya. Tak terasa, kami pun sudah tiba di Blok D. "Pagi gini mau kemana, Cep?" tanyaku karena ia terus berjalan di sampingku. "Ke rumah Pak Dika." "Ada apa emangnya?" "Gue dapet kabar kalau Pak Dika jatuh di kamar mandi. Makanya ini mau lihat." "Innalillahi, semoga aja gak kenapa-napa." Kami pun melewati rumah Pak Didik dengan selamat. Kemudian berbelok ke Blok E, tempat tinggalku. Di ujung jalan sana, terlihat ada 2 mobil di depan rumah Pak Dika, suami Bu Salma. "Mau lihat juga, Lang?" tanya Cecep. "Kagak, gua ngantuk, mau tidur." "Oh ya udah." Cecep berjalan ke rumah Pak Dika, sementara aku masuk ke dalam rumah. Samson. Biasanya jam segini kucing itu sudah ada di depan rumah, meminta makan. Ku buka pintu, lalu berdiri cukup lama menatap ke arah dapur. Bulu kuduk ini langsung meremang. Bergegas aku masuk ke kamar dan berbaring di kasur. Mata yang sudah terasa berat ini dengan cepat membawaku ke alam mimpi. Tolong, aduh. Terdengar suara tangisan dan rintihan saling bersahutan. Sementara aku berdiri mematung di tengah jalan yang begitu sepi. Tak ada pemukiman yang terlihat, hanya deretan pohon yang menjulang tinggi. Aduh, tolong. Aku melangkah ke depan. Semakin bergerak maju, suasananya semakin mencekam. Langkah ini terhenti saat melihat banyak cacaran darah di jalan. Tolong. Aku lanjut melangkah. Meski kaki ini sudah berlumuran darah, suara-suara menyayat hati itu semakin terdengar kencang. Langkahku kembali terhenti saat melihat ada puluhan orang sedang bersujud di tengah jalan. Mereka menangis dan merintih kesakitan sembari membentur-benturkan kepalanya ke jalan. Mata ini tertuju pada satu orang, orang yang begitu aku kenal, orang yang selalu aku rindukan. Ibu sempat menoleh padaku dan mengulurkan tangannya, seperti meminta bantuan. Kemudian ia kembali membentur-benturkan kepalanya ke jalan. "Ibu!" Aku berteriak sembari berlari ke arahnya. Namun, jalanan yang kupijak tiba-tiba runtuh. Seketika itu, aku pun terbangun dari tidur. Kutatap langit-langit. Tak lama tangis pun pecah. Apa maksud mimpi barusan? Apa yang terjadi pada ibu? Apa ada hubungannya dengan yang terjadi di perumahan ini? Kuseka air mata, lalu meraih ponsel yang sedang diisi dayanya. Waktu menunjukkan pukul 1 siang. Bergegas aku bangkit, lalu membuka jendela. Di luar terlihat sepi. Suara anak-anak komplek yang biasanya bermain pun tidak terdengar. Aku berjalan keluar kamar. Rasa takut ini kembali muncul saat melihat ke arah dapur. Namun, kandung kemih yang sudah terisi penuh ini memaksa aku untuk berjalan ke sana. Lampu dapur begitu terang, tapi entah kenapa membuat bulu kuduk ini meremang. Kulihat wajan dan panci stainless sudah tergeletak di lantai. Kurapikan semuanya, mengembalikan ke tempat semula. Aku mulai ragu kalau yang datang semalam itu adalah ibu. Soalnya, ia tidak mungkin membanting alat dapur kesayangannya. Sebelum melangkah ke kamar mandi, aku meminum segelas air dingin, membasahi kerongkongan yang terasa kering. Kemudian buang air kecil dan lanjut mengambil wudhu. Aku pun kembali ke kamar, langsung menyalakan pendingin ruangan. Soalnya jam segini Jakarta sedang panas-panasnya. Kemudian memakai sarung dan sholat. Tak pernah sekalipun lupa untuk mendoakan ayah dan ibu agar diberi tempat terbaik di sisi Allah, dilapangkan kuburnya dan diampuni segala dosanya. Hanya itu yang bisa kulakukan sebagai bentuk pengabdian seorang anak untuk orang tua. Aku bangkit, lalu berjalan keluar kamar, menyalakan televisi di ruang tengah agar suasana rumah tidak begitu sepi. Kemudian pergi keluar untuk mencari Samson. Dari tadi pagi kucing itu tidak kelihatan. Samson! Teriakku sembari berjalan ke arah pagar. Biasanya kucing itu akan datang saat dipanggil. Aku berdiri di depan pagar sambil memanggil namanya. Tak lama kemudian, Samson muncul dari rumah sebelah. Namun, ia tidak mau menghampiriku. Aku berjalan mendekat lalu menggendongnya. Saat
akan masuk ke dalam rumah. Samson berontak. Terpaksa aku menurunkannya. Kucing jantan berbulu hitam itu berlari keluar pagar. Tingkahnya yang aneh membuatku curiga kalau ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang membuatnya tak nyaman dan ketakutan. Aku mengambil wadah makanan dan minuman Samson, lalu membawanya keluar. Setelah dipaksa, kucing itu baru mau makan. Namun ia tetap tidak mau masuk ke dalam rumah. Setelah memberi makan Samson, aku pun kembali ke kamar, berbaring di atas kasur sembari membuka aplikasi pesan makanan online. Soalnya, dari pagi aku belum makan apapun. Ingin sekali masak mie di dapur, tapi belum ada keberanian. Aku duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil menunggu pesanan datang. Sesekali mata ini melirik ke arah dapur. Masih terasa aura mencekam di sana. Tin, pesanan datang. Aku berlari keluar untuk mengambilnya. Kemudian memilih makan di dalam kamar. Sementara itu, sengaja aku biarkan televisi tetap menyala dengan volume besar. Setelah makan, aku kembali berbaring di atas kasur, sembari bermain game di ponsel. Mata ini mulai mengantuk. Kuletakkan ponsel di dekat bantal, kemudian mulai menutup mata. Tak lama aku pun tertidur. Suara itu mulai mengganggu tidurku. Aku membuka mata, tapi suara itu menghilang. Kulirik jendela. Langit di luar sudah begitu gelap. Jam berapa ini? Kulihat jam di ponsel, pukul 19.12. Bergegas aku bangkit dan pergi keluar kamar. Suasana begitu sepi. Televisi yang seharusnya menyala kini sudah mati. Entah siapa yang mematikan. Suara benturan itu kembali terdengar. Sukses membuat jantung ini berhenti berdetak sepersekian detik. Suaranya terdengar begitu dekat, dari kamar ibu yang berada di sebelah kamarku. Ku beranikan diri mendekati pintu kamar ibu. Kali ini aku tidak akan lari. Bagaimanapun, ia adalah ibu. Ibu yang sangat berarti di hidupku. Ku buka pintu kamarnya perlahan. Sudah siap dengan pemandangan mengerikan di dalam. Ibu. Lidahku terasa sulit digerakkan saat melihat ibu sedang duduk di atas kasur sambil membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Gilang, tolong ibu, balasnya seraya menoleh padaku. Aku bergidik ngeri saat melihat sebagian wajahnya sudah tak berbentuk lagi. Gilang harus bagaimana, Bu? Bantu ibu keluar dari tempat itu. Tiba-tiba kepala ibu didorong dengan keras ke tembok. Tak lama kemudian, ada sesosok makhluk berukuran besar. Kulitnya berwarna hitam legam. Seluruh bagian matanya berwarna putih menyala, menyorot ke arahku. Yang paling mengerikan adalah wajahnya seperti anjing dengan mulut panjang dan gigi runcing. Ia juga memiliki tanduk yang melingkar seperti kambing. Tangannya yang panjang dan kurus meraih kepala ibu. Kemudian ia membenturkan kepala ibu berkali-kali ke tembok dengan pandangan mata yang masih mengarah padaku. Sementara itu, ibu menjerit kesakitan. Ia tertawa dengan mulut menganga. Sontak nyaliku runtuh, lalu berlari keluar rumah sambil berteriak minta tolong. Tak ada seorang pun di luar. Aku berlari menuju pos satpam. Namun Delia, anak Pak Didit, sudah lebih dulu menghadang. Ia berjalan dengan kaki pincang ke arahku, sembari meminta tolong. Tak lama Pak Didit dan istrinya muncul dengan kondisi yang tak kalah mengerikan. Aku membalikkan badan, namun sosok hitam tadi sudah berdiri di tengah jalan, sembari menyeret ibu dan Bu Salma. Posisiku terkepung, tak bisa kemana-mana. Aku menutup mata, lalu jongkok, tak lupa menutup telinga, karena tak ingin mendengar jeritan dan tangisan ibu. Tiba-tiba, ada yang menarik rambutku. Tarikannya begitu kencang, hingga membuat kepala ini menengadah. Saat membuka mata, sosok hitam tadi sudah ada di hadapan. Aku berteriak kencang. Baru satu teriakan, sosok hitam itu sudah membenturkan kepalaku ke jalan. Aku terjatuh ke lantai dengan posisi kepala mendarat duluan. Au! Ucapku sambil mengusap kepala. Kemudian mengedarkan pandangan. Sosok hitam tadi sudah tidak ada. Ternyata itu hanya mimpi. Aku bangkit dan membuka jendela. Langit di luar terlihat sangat gelap. Sepertinya sebentar lagi akan turun hujan. Ku ambil ponsel di atas kasur. Ternyata sudah jam 5 sore. Ya Allah, belum sholat asar. Aku berlari keluar. Namun, langkah ini terhenti
saat melihat televisi dalam keadaan mati. Jujur, seperti dejavu dengan situasi ini. Aku melirik ke arah pintu kamar ibu. Duk, duk. Terdengar suara dari kamar ibu, diikuti suara rintihan. Jangan kepotong, Gilang, ucap suara hatiku. Aku pun kembali ke kamar, mengambil beberapa helai baju dan celana, kemudian dimasukkan ke dalam tas. Sementara itu, suara dari kamar ibu masih terdengar. Ku ambil ponsel, dompet, dan kunci motor, kemudian berlari ke luar rumah. Setelah mengunci pintu, langsung mengambil motor di garasi. Kini aku mengalami sebuah adegan klise yang sering ada di film horor. Motor tidak menyala. Duk, duk. Suara benturan itu terdengar di tembok samping, tembok kamarku. Sontak aku mendorong motor sampai keluar pagar. Setelah itu motor baru bisa menyala. Dari ekor mata terlihat ada bayangan hitam berdiri di dekat mobil. Bergegas aku melajukan motor dengan kecepatan tinggi tanpa berpikir arah dan tujuannya. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya dari 8 bagian sebuah kisah 7 hari setelah kematian. Misteri apa yang sebenarnya terjadi di perumahannya Ega, atau yang terkhusus di kehidupannya Ega? Kenapa ibunya meninggal? Apakah ibunya dijadikan tumbal, atau ada seseorang yang melakukan ritual di perumahan itu karena ingin meninggalnya bersama-sama dalam sebuah perjalanan? Cari tahu ya di bagian berikutnya. Fakta secara pamit. Terima kasih untuk penulisnya, Cinta Horor. Mohon maaf kalau ada salah kata teman-teman. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.